Kurang lebih 2 abad yang lalu, sejak 1824, penginjilan telah dirintis oleh 2 misionaris Inggris di tanah Batak, meskipun kemudian mengalami kebuntuan. Tanah Batak yang jauh berbeda dengan yang kita rasakan dan saksikan pada masa kini. Tanah Batak yang mencekam, yang dikuasai oleh kegelapan, ketertinggalan, terbelakang, kekacauan, dan zaman penyembahan berhala, itulah yang dihadapi. Pasang surutnya pun terjadi, penerimaan dan penolakan, kemajuan juga kebuntuan. Hingga 1861, di daerah selatan tanah subur dan sejuk Sipirok, Tuhan menetapkan dan mengutus misionaris untuk mengerjakan kembali pemberitaan Injil kepada bangsa Batak. Pastinya pun yang juga menggerakkan hati orang Batak untuk menerima firman-Nya. Dari Sipirok kepada seluruh bangsa Batak, dari Sipirok kepada HKBP. 166 tahun yang lalu, tepatnya Mei 1856, seorang anak muda berusia 24 tahun meninggalkan kampung halamannya di Belanda dan memberikan dirinya memberitakan Injil kepada bangsa yang hidup dalam kegelapan, bahkan yang telah membunuh 2 rekan pemberita Injilnya. Dialah Gerrit van Asselt. Gerrit van Asselt kecil memang telah memberikan perhatian dan memiliki ketertarikan dalam pelayanan sending seperti yang telah dijelaskan oleh kedua orang tuanya. Inilah yang kemudian membuat ia melamar menjadi salah satu pemberita Injil di bawah sending Ermelo dan menjalani pendidikan di seminari Skotlandia untuk melatih dan mempersiapkan diri memberitakan Injil. Iselo ale alenta na soolomu baik. Namun perjalanannya tidaklah semulus itu. Setelah ditolak menjadi misionaris di tanah Batak bagian selatan karena telah dikuasai oleh agama Islam, 26 Januari 1857, Van Asselt tiba di Sipirok, namun tidak menjadi pemberita Injil seperti keinginan hatinya, melainkan menjadi pegawai pemerintah Belanda. Tetapi Van Asselt tetap mencari cara sedemikian rupa agar tetap memberitakan Injil seperti misi kedatangannya dari awal. Ada banyak penghambat pergerakan pemberitaan Injil di tanah Batak, dan salah satunya adalah Perang Padri. Perang yang melukai hati orang Batak, merenggut banyak korban, meninggalkan kepedihan dan ketakutan untuk menerima orang lain masuk ke tanah Batak. Selain itu, cara hidup masyarakat Batak dulu yang hidup dalam keterbelakangan sosial, ekonomi, dan kesehatan, juga terjadi praktik perdagangan manusia berstatus budak yang disebut hatoban. Kepedihan fenomena inilah kemudian yang pertama sekali digunakan Van Asselt memasuki dan menyebarkan Injil. Melihat fenomena ini, hati Van Asselt tergerak untuk membantu dan membebaskan hatoban yang dia temukan dijual bersama ternak kuda, lembu, dan kerbau. Hatoban yang dia tebus kemudian dibawa ke kediamannya, diberikan pakaian, makanan, diajari membaca dan menulis, terutama diajari tentang firman Tuhan. Hal ini pun ternyata tidak berjalan mulus. Bagaimana tidak? Para muridnya yang awalnya hanya berjumlah 7 orang, kemudian bertambah menjadi 20 orang, kerap sekali tidak memahami dan tidak mampu menerima pengajaran yang disampaikan oleh Van Asselt. Namun, ini pun tidak membuat Van Asselt menyerah, justru mengkoreksi diri dan memperbaiki pola pengajarannya menjadi lebih ringkas dan menggunakan metode bertanya. Dari murid-muridnya ini jugalah Van Asselt belajar bahasa Batak untuk menunjang pelayanannya di Sipirok.
Sebagai pegawai pemerintah Belanda, Van Asselt tetap melaksanakan pekerjaannya, tetapi misi kedatangannya jauh dari Belanda untuk memberitakan Injil kepada bangsa Batak yang hidup dalam kegelapan pun terus berlangsung. 31 Maret 1861, 4 tahun setelah kedatangannya ke tanah Sipirok, terjadi baptisan pertama di tanah Batak dan kepada orang Batak, yakni kepada Pagar Siregar yang merupakan anak raja dari Sipirok yang ternyata telah lama mengikuti peribadahan-peribadahan yang dilakukan dan kemudian memberikan perhatian kepada pemberitaan Injil dan akhirnya memberikan dirinya sendiri untuk dibaptis guna mendapat kehidupan yang kekal. Pagar Siregar yang kemudian diberi nama Simon. Dan Main Tapubolon, seorang anak dari Barus yang diminta orang tuanya agar menjadi Islam sama seperti mereka, namun kemudian menolak dan menerima hukuman di Pasung. Main yang kemudian melarikan diri dan menjadi budak dari tuan yang kejam. Namun sesuai rencana Tuhan, bertemu dengan Van Asselt yang menegurnya dengan keras karena memukul kudanya dengan kejam. Kemudian memohon kepada Van Asselt agar menjadi muridnya, karena kepercayaannya, jika Van Asselt saja begitu mengasihi kudanya, pasti ia pun akan mengasihi Main. Main Tapubolon ini kemudian menjadi murid Van Asselt dan dibaptis berganti nama menjadi Jakobus. Selain peristiwa baptisan pertama, salah seorang pendeta Batak pertama juga berasal dari Sipirok, yakni Petrus Nasution. Peristiwa baptisan ini dianggap menjadi tahun berdirinya HKBP Sipirok, namun kemudian dicatatkan 1864 oleh HKBP berdasarkan berdirinya bangunan gedung gereja HKBP Sipirok. Ingananon, ima inganana bersejarah, naparjolo, diharoroni si misionarista, ima misionaris, nasian Belanda, ima Van Asselt di tahun 1857. Jana disi tardidi ma putra ni Batak ima si Jakobus Tapubolon dot Simon Siregar. Jana di sonma dibangun songon sada gereja berbentuk sekolah jala di sonma nah halahi diajari tentang agama Hakaristenon. Jana lapanganon nuaeng kosong diangkat mana jolo garejai tu huta imana di hutata parosorat nuaeng alani situasi nangadong dison aka jolma. Jana on bangunan ni GKPA doon nah di bangun kantor pusat di Songonima. Cerita singkat tentang sejarah Tano Barmen. Setelah peristiwa baptisan pertama berlangsung, pergumulan penginjilan di tanah Batak tetap terjadi. Penolakan,
kegagalan, dan ragam pencobaan kepada orang Batak Kristen tetap ada dan mencoba mengacaukan pekerjaan Allah kepada orang Batak. Salah satunya yakni dari orang Batak Islam yang menolak perkembangan penginjilan karena menganggap agama Kristen sebagai agama Belanda. Jadi perkembangan agama Kristen dinilai mendukung penjajahan Belanda di tanah Batak. Pergumulan itu pun bahkan hadir dari orang Batak Kristen sendiri, yakni terjadi perebutan kekuasaan untuk menjadi guru di Sipirok oleh Guru Thomas yang sempat menimbulkan perpecahan. Semangat memberitakan Injil kepada orang Batak dalam diri Van Asselt memang tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, sebagai pegawai pemerintah Belanda, ia pun tetap memiliki tanggung jawab yang lain. Hal ini membuatnya beberapa kali dan beberapa waktu harus meninggalkan Sipirok dan melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintah Belanda. 7 Oktober 1861, para misionaris berkumpul, melakukan rapat, dan melakukan pembagian wilayah pelayanan guna pengembangan pelayanan agar semakin banyak orang Batak dijangkau oleh pemberitaan firman Tuhan. Peristiwa bersejarah ini juga terjadi di Sipirok yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya HKBP. Berdasarkan rapat tersebut, Van Asselt harus berangkat ke Pangaloan sebab rekan misionarisnya tidak bisa berbahasa Batak. Sianoma Borhat Panditabet Laho tu bunga bodar om madalanna sian parau sorat sahat tu bunga bodar manusul mamuse il nomensen sianon laho tu bunga bodar sanima torus tu si mangabad torus tu pangaribuan sama tu si atas berita pendeta Kelamer di Sipirok ini doh pandang selip borhak madu Pangaloan songonima perjalanan ni misionaris na julusian para surato. Jadi di tahun 2007 di Bado napaktilas perjalanan il nomensen siat di Tanah Batak. Nah, ni uluhun ni Gubernur Sumatera Utara, Dema Tadana. Setelah 18 tahun memberikan hidupnya memberitakan Injil kepada bangsa Batak, 1875, Gerrit Van Asselt kembali ke Belanda karena alasan kesehatan dan tidak pernah kembali lagi sampai ia meninggal 2 Agustus 1910. Setelah Van Asselt meninggalkan Sipirok untuk kemudian melanjutkan pelayanan di Pangaloan, pelayanan di Sipirok kemudian dilanjutkan oleh Tuan Kelamer. Dalam pelayanan Tuan Kelamer, berdirilah gedung gereja HKBP Sipirok dengan menara tinggi, lambang ayam, dan salib yang membuat heran seluruh orang. Aku Margoar Peter Harahap, tinggal di Banjartoba. Dari umurku 72 tahun sebagai ruas di HKBP Sipirok. Garejaon Najolo merlantai papan. Jadi di pembahui ma gabe di balai barma garejaon. Garejaon di samping naon adong do Najolo ima sekolah di son ima SD. Dibangun ma pemerintah ma gereja jadi pindah ma sekolahon tuan pemerintah. Sekolahon dibain ma akar ruas na tinggal di san penghunina. Songon taringot di gerejaon na membangunon gotong royong do kami sudah 40 tahun ima laus sampai sidung gerejaon. Ima di belakang gerejaon ima
rumah sakit ini HKBP. Jadi dikelola, senario dikelola pemerintah mau gabe rumah sakit. Sungunima najolo godang do kami ruas niaon. Diben pergolakan gabe terbagi dua ma kami ruas Sipirokon. Sungunimi saya matong dia kapan di tanaro molo ada kesibukan na adong da namar kobun, adong namar manuk. Ima kegiatan ni ulang ni pandita songon manambai kesibukan na. Jadi isang gerejaon ima adong do gereja kuburan. Jadi do dibolakan. Jadi dibolakan atong kuburan nyopung namin may ima Raja Pangalitan. Songon kami membangun Garen na jolo, iba nian menek dope kalason SD. Lopus turan jutan, ima membangun gerejaon, gotong royong do kami san batangangan, marsi juletan ima batuon, sampai tu jolo ni gerejaon. Jadi di sana tong batuon, gotong royong mahami, manok batuon sampai halus. Ima sebuah dipakai, ima membangun gerejaon. Sidung gerejaon, ima tong naibayan gabe jubileum nanti 1991. Wengok dobe tikira danak, muda gotong royong hari Jumat membuat pasir. Anggo perlingotatku pengirapan pertama selalu direhab dobe peringotatku. Sian bangunan najolo. Gimana martaru pakai papan. Memang geleng do hati. Jadi dung dibangun non adang madu kali lipat. Tuan Klamer kemudian digantikan oleh Tuan Staudier dan kemudian digantikan oleh Hemborg karena meninggal akibat penyakit disentri. Pendeta Hemborglah yang kemudian mengajarkan pemuda Sipirok memainkan alat musik tiup. Namun, karena diserang penyakit, pendeta Hemborg pun harus kembali ke Eropa dan digantikan oleh pendeta Hanstein. Semakin banyaklah orang Batak yang menerima pemberitaan firman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan meninggalkan kepercayaan lamanya. Hingga 1975, GKPA mandiri dari HKBPA, dan mayoritas jemaat HKBPA memilih menjadi jemaat GKPA, sehingga HKBP Sipirok sendiri mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Saya adalah salah satu sintua Manang Parhalado di HKBP Sipirok. Nama saya Situa Frisda Lerisma Huta Barat, Ruas HKBP Sipirok. Di sini saya menyampaikan jumlah KK atau ruas HKBP Sipirok berjumlah 64 KK. Semua itu sudah termasuk ruas yang sudah janda. Itulah jumlah KK dari ruas HKBP Sipirok 64 KK. Kemudian pelayanan di HKBP Sipirok ada 5 punguan kor. Yang pertama, punguan kor ama berjalan dengan baik dan baru diterbitkan beberapa bulan yang lewat. Puji Tuhan, berjalan dengan baik. Kemudian punguan kor Immanuel, ini juga sudah berjalan dengan baik. Punguan kor gabungan HKBP Sipirok juga berjalan dengan baik. Punguan kor Ina juga sudah berjalan. Kemudian punguan kor Naposobulung. Ini yang menjadi hambatan ataupun masalah yang kami hadapi. Punguan kor Naposobulung di HKBP Sipirok ini sudah hampir-hampir mau
tidak nampak lagi. Karena kebanyakan punguan Napo Sebulung di HKBP Spiro ini begitu tamat dari sekolah manang pendidikan, mereka melanjutkan ke daerah-daerah yang lain, bahkan ada yang merantau. Sehingga punguan Napo Sebulung di HKBP Spiro ini terbengkalai, bahkan tidak berjalan sampai sekarang. Inilah yang menjadi hambatan di punguan Kor Napo Sebulung HKBP Spiro. Namang ihut buse ruas HKBP Spiro yang berjumlah 64 kakak ini, mata pencahariannya penduduk asli di HKBP Spiro ini adalah bertani. Kebanyakan ruas HKBP Spiro ini adalah pendatang yang ditempatkan pemerintah ke Spiro ini sebagai pekerja ataupun pegawai negeri. Inilah yang menjadi ruas HKBP Spiro. Dan yang kalau kami mengadakan sekolah minggu ataupun mengadakan permingguan, ruas yang hadir kira-kira 100 ke ataslah jumlahnya. Inilah ruas HKBP Spiro.